Sholat kita ini untuk Allah, hidup kita ini milik Allah, mati kita pun kembali kepada Allah. Jika Allah ngasih masalah, maka semuanya itu kita kembaliin kepada Allah ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah kembali pada Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pokoknya itu Allah, Allah, dan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kisah keajaiban sholawat munjiat ya. Nah, di sini saran saya buat teman-teman semuanya yang kepingin sekali cepat keluar dari masalah, silahkan baca sholawat. Dimulai aja baca sholawatnya. Yang ingin keluar dari jeratan hutang, saran saya, mulai hari ini, mulai detik ini, baca sholawat munjiat. Mau baca sholawat munjiat 1 kali, baca sholawat munjiat 11 kali, baca sholawat munjiat 41 kali, baca sholawat munjiat 100 kali, baca sholawat munjiat 500 kali, baca sholawat munjiat 1000 kali, baca sholawat munjiat 4444 kali, terserah. Di sini intinya itu adalah ya sudahlah, kita titipkan saja semuanya kepada Allah ya. Kita titipin saja semua masalah kita kepada Allah. Apapun masalah itu, masalah susah rezeki, masalah keluarga, masalah apapun itu, terkhusus lagi masalah hutang ya. Karena ya sudahlah, kita ini berusaha untuk berserah diri pada Allah. Serahkan saja semuanya kepada Allah dengan perantara membaca sholawat munjiat ya. Karena kalau kita ini nggak bakalan sanggup lagi ya, kita tuh nggak bakalan mampu. Kan banyak yang WA ke aku tuh semua tuh rata-rata keluhannya tuh tentang hutang, tentang keluarga, disepelekan keluarga, istri, anak, suami, bahkan menyepelekan tuh gimana ya, bersikap kayak cuek gitu ya, kayak kurang baik lah gitu istilahnya ya, gara-gara hutang gitu ya. Karena memang kalau punya hutang itu efeknya tuh bukan terhadap diri kita, bukan terhadap diri sendiri saja ya yang menjauhi, seperti teman-teman tuh juga, teman-teman dekat tuh juga yang dulunya akrab sekarang menjauh gitu ya, kurang apa namanya tuh ya, kurang hargai lah gitu ya teman-teman. Nah, kadang semuanya itu berdampak ya teman-teman, sehingga kadang-kadang kita itu kebingungan, kemudian ketakutan, sedih gitu ya, nggak ada tempat untuk bicara. Nah, kita tuh setelah kita tuh merasa kayak gitu, kita ya deketin Allah saja ya. Kalau kita udah mentok ya, kita berusaha untuk curhat pada Allah, sharing pada Allah. Kalau mereka menjauh ya memang begitulah faktanya ya teman-teman. Lagi-lagi saya kan udah bilang, kalau sudah berada di posisi yang paling mentok ya, kita nyerah aja dah pada Allah ya. Kita pasrahkan semuanya pada Allah saja. Kita titipkan saja semuanya pada Allah. Kita nggak bakalan mampu ya teman-teman ya. Yang namanya masalah Allah taruh ke kita nggak bakalan mampu teman-teman. Katakan bahwa ketika masalah itu hadir dalam diri kita ya, itu menurut Allah itu baik ya. Mungkin kita yang kurang nangkep ya. Itu menurut Allah tuh gini loh, Allah tuh memberikan masalah, memberikan ujian, memberikan kesulitan pada kita tuh sebenarnya Allah itu membimbing kita ya teman-teman, memberikan petunjuk pada kita bahwasanya gini loh, kita tuh harus sabar ya, kita tuh harus ridho, supaya kita itu memahami bahwa kita ini memang lemah ya teman-teman. Kita tuh
tidak bisa berbuat apa-apa, dan maunya Allah itu kita tuh kembali kepada Allah dengan cara kita bertaubat pada Allah, memperbaiki sholat kita banyak-banyak baca sholawat gitu ya teman-teman. Kita berusaha untuk memaksakan diri untuk menggunakan akal kita, untuk menggunakan kemampuan diri kita, menggunakan logika kita ya. Cara ini adalah jalan keluar, dan segala macam kita itu nggak bakalan mampu ya, logika kita tuh nggak bakalan mampu. Percaya aja dah teman-teman, kita nggak bakalan mampu kalau posisi kita sudah berada di posisi mentok banyak masalah seperti itu. Artinya yaitu tadi, Allah itu pengen kita tuh segera kembali kepada Allah dengan cara bertaubat, perbanyak istighfar, baca sholawat, terutama bagi saya, menurut saya sholawat munjiat itu ya. Kita berserah diri pada Allah. Yang utama adalah perbaiki sholat. Kita kembali kepadanya, kita kembali pada Allah. Disitulah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita ya teman-teman. Jadi ya sudahlah, kita jangan melawan dengan masalah, dengan melawan takdir Allah ya. Ikuti saja alurnya Allah ya. Ikuti saja maunya Allah, gimana maunya Allah ya. Terus tugas kita apa sekarang ya? Tugas kita adalah kita memperbaiki diri kita saja ya. Kita bertobat pada Allah, kita berikhtiar langit ya. Ikhtiar, kalau seperti ikhtiar bumi ya tetap dilakukan seperti bekerja ya, seperti biasanya lah. Tapi hati dan pikiran kita terus dilatih untuk terus memanggil Allah, baca sholawat munjiat, sholat tepat waktu ya. Yang penting Allah terus, Allah lagi, dan Allah terus ya. Meminta kepada Allah, libatkan Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap permasalahan kita, apapun masalahnya itu ya. Kalau kita melibatkan Allah, kita tenang. Kalau kita nggak melibatkan Allah, itu makin stres sendiri ya. Hutang itu makin hari makin kayak numpuk, makin ngejar gitu ya. Siang hari kita tuh rasanya terhina, malam hari kita tuh stres ya, memikirkan mau ngapain gitu. Kan nggak enak gitu ya, kadang-kadang gitu kan sudah berusaha sana sini juga udah nggak ada jalan keluar, terus ya sengaja ditutup sama Allah supaya kita itu datang pada Allah, kita tuh kembali kepada Allah ya teman-teman. Dan selalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya sekarang tuh bagaimana cara menitipkan hutang itu kepada Allah, bagaimana cara menitipkan masalah itu kepada Allah ya teman-teman. Nah ini ada testimoni dari Kak Dimas ya. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Dimas. Saya mau bertestimoni tentang kisah keajaiban sholawat munjiat yang saya amalkan. Dulu saya tuh kan membahas tentang banyak masalah, banyak hutang ya. Saya tuh banyak hutang sekitar kurang lebih 600 jutaan ya. Nah akhirnya saya meriadohkan sholawat munjiat. Nah karena saya tuh dulu ada hutang, ini cara saya menitipkan hutang kepada Allah ya, karena saya udah nggak mampu lagi untuk cari jalan keluar, dan saya pun sudah mentok, sudah apalah ya, ibarat tombol itu kalau dipencet itu sudah merah. Nah kalau tombol sudah merah itu sudah nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Dimas nyerah dan Dimas titipkan semuanya sama Allah Mbak Vina. Bahkan permasalahan dan hutang Dimas itu Dimas tulis ya dalam kertas. Kalau hutang Dimas itu berapa ya, di lembaran kertas tuh pokoknya. Dulu Dimas tuh punya waktu, benar-benar waktu itu sulit ya, dikit-dikit tuh Dimas tuh nulis gitu tengah malam, jam-jam 10 ya, pas lagi Dimas bangun sholat tahajud. Setelah sholat tahajud Dimas baca sholat munjiat 1000 kali, kemudian Dimas nulis, Dimas tuangkan semuanya di kertas itu, lalu Dimas gini menitipkan hutang itu kepada Allah begini. Dimas tuh ambil selembar kertas ya, kemudian Dimas itu nulis jumlah hutang Dimas, misalnya rentenir ini sekian, rentenir ini sekian, di bank BRI sekian, di koperasi juga sekian gitu.
Terus itu semuanya sama Dimas tuh ditulis di totalnya tuh berapa. Kalau Dimas tuh pernah buat totalan, semisal hutang Dimas tuh 600 juta misalnya ya. Nah, di lembar kertas itu Dimas ngomong gini, bismillah ya Allah, alhamdulillah hutang Dimas 600 juta lunas terbayar. Itu contohnya ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ya Mbak Vina. Aku kan gini, Dimas ngomong gini, ya Allah, hutangku senilai 600 juta lunas dibayar. Nah, itu Dimas tulis, tapi sebelumnya kan Dimas kan baca sholat munajat ya, dan Dimas tuh merinci semua hutang-hutang yang seperti hutang di rentenir sekian, hutang di koperasi sekian Mbak Vina, hutang di bank pun juga sekian Mbak Vina, sekian. Pokoknya angsurannya tuh sekian lah Mbak Vina ya. Terus itu semuanya sama Dimas tuh dirinci ya, ditotalin sama Dimas tuh jumlahnya misalnya 600 juta gitu ya, 600 gitu, 600 juta gitu. Terus Dimas tuh ambil kertas, terus Dimas tulis dengan spidol ya, terus Dimas tulis tuh dengan angka yang besar-besar gitu biar Dimas tuh semakin yakin. Nah, itu tulisan itu Dimas ngomong gini, alhamdulillah ya Allah, hutangku 600 juta lunas terbayar. Terus Dimas bilang ke Allah, ya Allah, saya sholat tahajud dulu ya, 2 rakaat. Kemudian saya bilang sama Allah, ya Allah, ini hutangku, ini jumlah hutangku 600 juta ya Allah. Dimas sudah nggak mampu lagi untuk membayarnya. Tolong ya Allah, bantu Dimas bayarin hutang. Tolong ya Allah, bantu Dimas untuk lunasin hutang. Tolong ya Allah, berikan Dimas jalan keluarnya gitu Mbak Vina. Ya Allah, Dimas sudah nggak mampu lagi ya Allah. Dimas sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya Allah. Dimas hanya bisa pasrah. Dimas memasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Nah gitu Mbak Vina. Pokoknya Dimas itu memfokuskan memperbaiki diri dan memperbaiki ibadah Dimas, memperbaiki hubungan Dimas dengan Allah, ibarat hamba dengan Robnya. Kemudian ya terus Dimas itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan di langkah awal ini Dimas titipkan semuanya ini padamu ya Allah. Engkau bimbing Dimas, Engkau tuntun Dimas, Engkau beri Dimas petunjuk untuk bisa menyelesaikan semua hutang Dimas 600 juta ini. Ya Allah, Dimas mohon lunasi hutang-hutang Dimas. Bayarin hutang-hutang Dimas ya Allah semuanya. Dimas sudah nyerah. Dimas sudah gak mampu lagi. Begitu kira-kira Mbak Vina yang saya tulis di selembaran kertas itu. Kemudian setelah begitu Dimas sampaikan ke Allah. Setelah itu pun Dimas gak terlalu fokus mikirin hutang Dimas yang 600 juta tersebut. Ya memang tetap dipikirin ya, tapi nggak bisa serta-merta dilupakan sama Dimas, dan nggak bisa saat itu seketika itu Dimas bisa lupa ya. Sedang teringat hutang pun Dimas tuh nggak mau ngikutin dari mana jalannya, dari mana nyarinya gitu ya, mau nyari hutang lunas hutangnya tuh gimana, jalan keluarnya tuh gimana gitu, nggak mau Dimas kayak gitu. Nah gimana besok? Pokoknya saat itu yang Dimas lakukan hanya bertaubat kepada Allah, baca sholawat munajat, kemudian Dimas memperkuat mental Dimas, Dimas benar-benar menyiapkan hati Dimas, Dimas menyiapkan jiwa dan raga Dimas, dan Dimas berusaha untuk baca sholawat munajat setelah sholat tahajud untuk siap menghadapi resiko apapun ya, seperti dicaci maki, dihina, dan itu pasti salah satu resiko kalau Dimas berhutang. Bukan hanya Dimas ya, kalau kita berhutang dan saat itu Dimas kan berniat nggak mau lagi lah untuk cari pinjaman ya, apalagi yang berbunga, yang berhubungan dengan riba. Tapi kalau misalnya Dimas itu saat itu benar-benar terdesak dengan hutang seperti di gini rentenir ya, Dimas berusaha untuk telepon ke salah satu teman gitu ya, pokoknya, atau ke saudara Dimas itu. Pokoknya Dimas berusaha untuk pinjam, tapi yang tidak berbunga, yang tidak berhubungan dengan riba Mbak Vina. Di sini Dimas tuh nggak mau untuk berusaha tentang riba gitulah pokoknya. Dimas tuh ingin mempertahankan ke non riba karena Dimas sudah takut. Di situ Dimas berusaha untuk menjalankan riyadhos sholawat munajat
Ya kadang-kadang mental Dimas tuh juga kadang-kadang down ya Mbak Vina, karena kan kalau ada rentenir yang menagih benar-benar ada yang galak ya, ada rentenir yang sadis gitu ya. Jadi mental Dimas itu sampai down kadang. Nah di situ Dimas juga berusaha untuk telepon teman ya, telepon saudara segala macam lah. Kalau memang nggak ada ya sudah nyerah, berarti Dimas harus kuatkan mental Dimas ya. Dimas harus benar-benar kuat gitu. Dan apapun yang dibahas tentang masalah untuk jalan keluarnya itu Dimas pasrahin kepada Allah. Pokoknya Dimas tuh kuatkan mental lah, meskipun dimarahin, dicaci maki, Dimas tuh tetap jujur apa adanya. Karena Dimas udah nggak mau berbohong lagi ya Mbak Vina. Segala macam yang Dimas hadapi tetap berusaha untuk jujur. Kalau memang Dimas belum mampu bayar ya terserah, dia rentenir itu mau ngomong apa, rentenir itu mau ngomel gimana, mau rentenir itu maki-maki Dimas ya terserah, karena Dimas sudah nggak mampu lagi, Dimas sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi Mbak Vina. Ya sudah, Dimas sudah cari sana sini segala macam dan Dimas sudah nggak mampu lagi untuk ya yang ada dalam hati Dimas ya, berarti itu Allah sudah bertanggung jawab akan hal ini. Berarti insya Allah itu sudah apa ya, Allah sudah menyiapkan di balik itu semua, di balik dari kesakitan yang Dimas rasakan, yang Dimas alami dulu ya sudah, Dimas pun menghadapi semuanya itu loh Mbak Vina. Dan kalaupun misalnya besok mau bayar utang, dan Dimas pun juga berikhtiar-ikhtiar ya, tetap juga ya kadang-kadang telepon teman, telepon saudara gitu. Dimas juga nggak mau ya, nggak mau untuk, bukannya nggak mau menghadapin Dimasnya, Dimas tuh nggak mau lari ya. Dimas berusaha untuk telepon, berusaha untuk angkat telepon dari rentenir ya, Dimas biarin semuanya, sudah mau diapain ya terserah gitu. Pokoknya Dimas berpikir ini Allah pasti bertanggung jawab berkat keajaiban sholat hijab, dan saya mendekatkan diri pada Allah beribadah selama 40 hari. Nah Dimas kan sudah nggak mau lagi kemana-mana, semuanya tuh maksud Dimas tuh gini, insya Allah Dimas tuh percaya pada Allah, walaupun Dimas sudah dimaki-maki, dihina, tapi kalau benar-benar hati Dimas tuh dikuatkan sama Allah, Dimas bersandar kepada Allah, insya Allah mental Dimas tuh akan dikuatin sama Allah. Nah hati kita kan lemah ya, jadi walaupun saya itu merasakan sakit ya, Dimas merasakan sakit hati, kemudian kadang-kadang ya kadang mau emosi juga ya Mbak Vina, tapi karena ya itu kesalahan dari Dimas, karena memang nggak mungkin dong Dimas emosi, namanya Dimas ditagih ya sama temennya, ya cukup bilang minta maaf, dan siangnya itu ditagih, dimaki-maki, malamnya Dimas bangun sholat tahajud, baca sholat hijab 1000 kali, kemudian Dimas berdoa kepada Allah sambil nangis-nangis gitu ya, yang tadinya baru dihina. Ya Allah, terima kasih tadi baru dihina sama orang, ya Allah tolong gimana nih ya Allah, kuatin Dimas ya Allah, mudah-mudahan Dimas ada jalan ampunan. Pokoknya Dimas mau Allah tuh ngampunin Dimas gitu, karena kira-kira sudah 12 ya, maksudnya Dimas itu udah mentok dengan cara ikhtiar jatuh langit, ikhtiar jatuh bumi, dah banyak sekali yang Dimas lakukan ya sudah. Di situ Dimas balik lagi ke Allah, ikhtiar langit, ikhtiar bumi, dah Dimas lakukan ya sudah. Dimas tak serta merta hanya pasrah gitu aja terus datang keajaiban itu enggak. Pastinya banyak proses yang Dimas lalui ya Mbak Vina, keajaiban dari sholat hijab itu datang pada Dimas, bahkan waktu Dimas riyadhah 40 hari hampir putus asa Mbak Vina. Dimas hampir putus asa, Dimas sudah menyerah karena beratnya riyadhah 40 hari, berat banget Mbak Vina. Tapi menurut Dimas tuh ya nggak apa-apa, berat riyadhah 40 hari, baca sholat hijab 40 hari, tapi Dimas paksa karena kondisi yang tidak memungkinkan. Yang penting Allah menolong Dimas saat itu. Pertolongan belum datang untuk Dimas, jalan keluar pun belum datang untuk Dimas, tapi dengan kekuatan hati Dimas, keyakinan hati Dimas pada Allah, dan kesiapan mental Dimas, ini menurut Dimas sudah merupakan suatu pertolongan Allah. Apapun itu saat itu resikonya, bahkan waktu Dimas dipanggil pihak bank sama orang tua Dimas ya, wah waktu itu udah gimana lah, orang tua
Dimas tuh sampai nangis-nangis Mbak Vina, itu kan karena dipanggil, dimarahin gitu pokoknya ya. Dimas sudah bilang ke orang tua kalau udah lama nggak gini lagi ya, nggak ada lagi yang bisa Dimas lakukan. Dimas hanya bisa pasrah, tapi sudah lama ya Dimas Riyadhah ya bismillah saja. Dimas sudah memahami namanya orang tua tahu anaknya dipanggil nama pihak bank ya, orang tua pasti sedih. Ya sudah, karena kita tuh milik Allah, kita kembali saja kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita banyak-banyak baca sholat menjihad, dan Dimas mau bertanggung jawab dong tentang semua masalah itu. Akhirnya Dimas tuh nggak hanya dapat jalan keluar, nggak cuma dibuka rezeki saja di situ. Banyak sekali yang terkait dengan cara-caranya Allah. Menurut Allah yang benar itu adalah gini. Berarti Allah kan tanggung jawab ya. Semua itu saya Dimas kembalikan pada Allah. Kemudian Allah tuh berusaha untuk memberikan saya rezeki karena Dimas berusaha semaksimal mungkin, sudah berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Selebihnya Dimas tuh lepaskan semuanya kepada Allah dan Dimas pasrahkan pada Allah. Ya Allah, saya kan dihantam kayak gini, saya dihantam, dibanting, dicaci maki, diteror, segala macam lah. Pokoknya apa maumu ya Allah, saya turutin. Saya Dimas nggak melawan Bapak itu. Allah Dimas hanya mengandalkan Allah, kemampuan Allah dan pokoknya kekuatan dari Allah. Pokoknya di sini Dimas tuh benar-benar mentok, stres dan berusaha untuk mencoba untuk menguatkan mental Dimas. Nah, di saat banyak pertanyaan ya, Dimas sudah nggak bisa jawab lagi. Dimas cukup bilang la haula wala quwata illa billah. Kenapa ya? Karena memang Dimas tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Paling Dimas hanya bisa memberikan sedikit pengalaman, selebihnya ya tergantung teman-teman gimana ya. Itulah cara Dimas. Kalau Dimas menyelesaikan masalah hutang, karena hutang 600 juta tuh nggak sedikit. Dimas mengandalkan ikhtiar dunia itu nggak mampu, akhirnya Dimas mengandalkan pikiran itu juga nggak mampu, dan akhirnya Dimas hanya mengandalkan ikhtiar langit ya. Karena ketika Dimas sudah melakukan ikhtiar bumi sudah mentok, mau coba apa lagi pun sudah mentok, udah sistem gali lubang tutup lubang, tetap aja tuh nggak kelar-kelar namanya hutang. Ya sudah, Dimas ini baca sholat enggak 1000 kali. Dimas melakukan ikhtiar langit itu dikencengin, dan nggak sampai Dimas di situ saja kan. Kita itu untuk sholat tahajud, sholat tepat waktu, sholat tahajud, baca sholat menjihad 1000 kali, dikerjakan 1 minggu atau 1 bulan tuh itu sudah membuahkan hasil itu loh, dan hasilnya tuh wah banget, walaupun nggak langsung jebret gitu ya, tapi kan berproses ya. Namanya ujian tuh, kita kan namanya dikasih ujian, terus kita terus riyadhah mendekatkan diri kepada Allah, itu kan ada prosesnya, dan Allah pun sengaja membuat kita tuh supaya mendekatkan diri pada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, kita tuh bersungguh-sungguh untuk dekat pada Allah. Kita harus sabar, kita harus baik pada Allah, baik sangka pada Allah, dan kita yakin pada Allah ya. Kalau kita yakin pada Allah, berbaik sangka pada Allah, maka kehidupan kita kan diberesi oleh Allah, hutang kita pun dibereskan oleh Allah, masalah-masalah apapun diselesaikan sama Allah. Makanya dari situ kita lebih berbaik sangka pada Allah. Segala apapun itu ikhtiar langit itu, karena langit dan bumi itu kan milik Allah semuanya, Allah yang ngatur, dan yang menagih itu marah atas izin Allah. Hati kita dirapatkan oleh Allah, dan semuanya itu karena Allah. Nah, disitulah aku bisa ambil pelajaran dari kesulitan itu, karena kesulitan itu nggak bakalan abadi. Kesulitan itu insya Allah diangkat oleh Allah dan akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan, dan siang ada malam ya, begitulah seterusnya yang namanya kehidupan ya. Maka Dimas di sini kencengin riyadhah untuk sholat tepat waktu, sholat tahajud, dan riyadhah sholat menjihad 1000 kali setiap malam. Dan Dimas di sini fokus pada Allah, fokus pada ampunan Allah. Dimas deketin Allah, terus meminta ampun pada Allah. Dimas terus berdoa pada Allah. Dalam kondisi apapun yang Dimas alami, pasrah semuanya kepada Allah. Nah, ternyata benar pertolongan Allah itu datang, dan Allah mempertemukan Dimas dengan suatu keajaiban.
Nah, itulah yang dinamakan suatu keajaiban. Kalau kita sudah mentok, sudah berikhtiar dan kita pasrah pada Allah, mohon ampunan pada Allah, disitulah pertolongan Allah itu datang, yang namanya keajaiban dari sholat itu datang. Nah, dari riyadhah 40 hari, riyadhah sholat 40 hari itu 600 juta beres. Cukup segini saja ya Mbak Vina yang bisa Dimas sharing. Semoga kisah Dimas itu bisa menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Dimas atas kiriman testimoni keajaiban sholat menjadi telah ya teman-teman. Caranya Allah melunasi hutang-hutang hambanya yang mendekatkan diri pada Allah, seperti Kak Dimas itu tadi punya hutang 600 juta. Semua hutang-hutangnya sama Kak Dimas dititipkan pada Allah, ternyata dilunasi sama Allah dengan cara bertaubat, dengan cara sholat tepat waktu, perbanyak baca sholat munjiat 1000 kali setelah sholat tahajud, mohon ampun pada Allah, kemudian pasrah pada Allah dengan penuh keyakinan. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya share. Semoga kisah keajaiban sholat munjiat dari Kak Dimas itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.